Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran Aqidah Akhlak di kelas 12 MIPA 2. Untuk mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pelajaran kali ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga pada pelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Tetap jaga kesehatan meskipun di era pandemi ini dan tetap semangat belajar. Nah, kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tawasud, yaitu moderat. Kalau kemarin kita membahas tentang musawah, yaitu persamaan. Nah, apa itu musawah kemarin? Apa ada yang tahu? Ya, musawah adalah dimana memandang setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, memiliki harkat dan martabat yang sama. Nah, kemudian kita pada pertemuan hari ini akan membahas kunci kerukunan, yaitu tawasud. Kemarin sudah tasamuh, kemudian musawah atau persamaan derajat sudah. Sekarang kita membahas tentang tawasud, yaitu moderat. Lanjut. Kemudian apa itu moderat? Apa itu tasamuh? Apa itu moderat atau apa itu tawasud? Jadi tawasud adalah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan yang tengah. Jalan tengah, tidak memilih kanan ataupun kiri, memilih tengah-tengah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, jadi dalam Islam kita tidak boleh berperilaku yang berlebihan dan tidak boleh bersikap relatif. Jadi kita harus bisa memilih tengah-tengah. Nah, dengan apa kita memilih tengah-tengah? Dengan cara kita harus memiliki tolak ukur, alat ukur. Nah, alat ukur dalam agama Islam itu yang kita jadikan acuan adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, qaul para ulama, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan alat yang bisa kita gunakan untuk mencari tengahnya. Jadi sehingga tidak adanya suatu perbedaan. Nah, seperti itu. Tawasud dalam Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa kecondongan ke kanan ataupun ke kiri. Nah, apabila kita sudah memiliki suatu acuan, suatu alat ukur, kita akan bisa memilih tengahnya, jalan tengahnya, jalan yang aman, sehingga tidak ada perdebatan antara memilih yang kanan ataupun yang kiri. Seperti itu. Rasulullah bersabda yang artinya khairul umuri
ausatuha, yang artinya sebaik-baik persoalan adalah sikap moderat. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, khairul a'mali ausatuha wa dinullahi wa bainal qasi wal ghali, yang artinya dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang pertengahan, dan agama Allah itu berada di antara yang beku, konstan, dan mendidih atau relatif. Jadi apabila seseorang itu diibaratkan mengukur suatu sungai itu menggunakan dirinya, maka apabila orang itu tinggi maka akan berkata bahwa sungai itu dangkal. Nah, apabila orang yang mengukur itu pendek maka mengatakan sungai itu dalam. Nah, oleh sebab itu muncullah suatu perbedaan pendapat. Agar mencari jalan tengahnya, kita harus memiliki alat ukur. Nah, alat ukurnya itu seperti ya kita mengukurnya dengan meteran ataupun alat ukur yang lain. Kita ukur apabila sungainya itu dalamnya 80. Nah, ya sudah 80, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi, karena sudah jelas bahwa dalam sungai tersebut adalah 80 meter. Nah, seperti itu. Apabila suatu hal itu diperdebatkan, kita harus menggunakan Al-Quran dan sumber-sumber yang lain yang digunakan dalam agama Islam, karena itu merupakan alat ukur dalam agama Islam. Karena apabila kita hidup dalam tengah-tengah, kita memilih tengah-tengah, akan menjadikan hidup kita menjadi tentram, aman, tidak ada suatu perdebatan ataupun perdebatan antara satu dengan yang lainnya, tidak adanya perbedaan. Nah, sehingga muncullah menciptakan suatu lingkungan yang rukun. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 143 bahwasanya Nabi menafsiri bahwasanya kata wasato itu diartikan dengan adil. Maksudnya yaitu fair atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi memberlakukan azimah atau hukum yang bersifat larangan ataupun perintah dalam kondisi yang normal, dan menempatkan hukum rukhsah atau keringanan dalam keadaan darurat. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang adil karena sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Kemudian adapun contoh lain pada surat Al-Isra ayat 110 yang menjelaskan bahwasanya dalam sholat kita tidak boleh terlalu mengeraskan dan tidak boleh terlalu rendah dalam suara kita. Jadi kita harus menggunakan suara yang sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Jadi tawasud atau moderat itu berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau bertentangan. Nah, oleh sebab itu moderat itu bukan A dan bukan B, akan tetapi bisa jadi seperti halnya memberi nafkah. Memberi nafkah itu kita tidak boleh terlalu gigir dan tidak boleh terlalu boros. Jadi harus tengah-tengah. Dan moderat itu bukan hanya A dan bukan hanya B, melainkan perpaduan antara keduanya, seperti halnya jasmani dan rohani. Dalam Islam itu tidak melulu
dalam mengurusi perkara dalam hal jasmani saja, akan tetapi juga rohani. Nah, oleh sebab itu dalam Islam itu mengurusi keduanya, jasmani dan rohani, seperti itu. Nah, kemudian tawasud terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi akidah, yang kedua adalah dimensi akhlak, dan ketiga adalah dimensi syariat. Nah, yang pertama dimensi akidah. Terdapat 2 persoalan di sini. Ada 2 persoalan, yaitu yang pertama adalah ketuhanan antara ateisme dan politeisme. Nah, Islam di antara ateisme Islam itu di antara ateisme dan politeisme. Ateisme itu apa? Ateisme itu adalah mengingkari adanya Tuhan. Nah, sedangkan politeisme itu apa, Pak? Jadi politeisme itu adalah mempercayai adanya banyak Tuhan. Sedangkan Islam itu adalah monoteisme, jadinya paham yang mempercayai Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, yaitu Allah. Yang kedua, persoalan yang kedua, yaitu manusia di antara jabar dan ikhtiar. Nah, beberapa aliran mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itu adalah paksaan dari Allah. Dan aliran yang lain itu mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itu mutlak dari dirinya sendiri, yaitu dari hasil jerih payahnya sendiri, usahanya sendiri. Nah, sedangkan dalam Islam itu meyakini bahwasanya manusia itu tidak tidak dapat menciptakan, tidak dapat mewujudkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, kan tapi dia mempunyai kesempatan, mempunyai ruang untuk berusaha dan berikhtiar. Nah, sehingga dalam Islam itu tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan yang mutlak. Jadi tengah-tengah. Kemudian dalam yang kedua, yaitu dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam dimensi akhlak atau tasawuf ini adalah peribadatan antara syariat dan hakikat. Nah, tasawuf itu tidak hanya menggunakan kacamata syariat atau kacamata hakikat saja, tetapi menggunakan keduanya. Nah, karena apa? Karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan. Nah, sedangkan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong, sehingga cenderung akan menciptakan itu akan menyebabkan membolehkan segala bentuk kejahatan dan kezaliman. Oleh sebab itu dalam Islam, dalam tasawuf itu tidak menggunakan keduanya, yaitu menggunakan kacamata syariat dan hakikat. Kemudian dimensi syariat yang ketiga, yaitu persoalan yang muncul dalam dimensi ini adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Nah, dalam hal ini Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif, yaitu pribadi dan kolektif secara bersama-sama. Nah, akan tetapi apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan individu dan kolektif dan tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin kompromi, maka didahulukan kepentingan kolektif, kepentingan bersama. Yang selanjutnya adalah membiasakan berperilaku tawasud atau moderat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu menghindari perbuatan atau ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan agama Islam. Nah, dalam hal ini kita harus menyebarkan Islam dengan ramah, karena Islam merupakan agama yang moderat, yang tidak kanan dan tidak kiri, tidak memilih aliran kanan dan tidak merupakan aliran kiri. Dan dalam menyebarkan ajaran Islam itu tidak dengan menggunakan paksaan dan tidak menggunakan
kata-kata atau perbuatan yang ekstrim yang dapat melukai ataupun mencederai seseorang ataupun orang lain. Nah, yang kedua yaitu menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Nah, di sini kita tidak boleh yang kedua yaitu menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Nah, di sini kita harus menerima pendapat-pendapat dari orang lain meskipun itu berbeda dengan kita, sehingga terciptalah suatu kedamaian dan dapat diambil jalan tengahnya. Kemudian yang ketiga yaitu memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita harus memegang prinsip persaudaraan dan toleransi sebab kita harus saling menghargai satu dengan yang lain meskipun itu berbeda pendapat, berbeda orang itu berbeda dengan kita, agamanya berbeda dan yang lain-lain. Kita harus tetap memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam agama Islam itu begitu yang diajarkan. Jadi tetap memegang prinsip persaudaraan dan toleransi, dan kita harus bersikap tawasud, moderat dalam agama Islam. Nah, jadi sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mengidealkan lahirnya nilai-nilai moderat pada seluruh umat. Jadi sedangkan tawasud itu berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau bertentangan. Hal ini terbukti dari beberapa dimensi di atas yang sebelumnya tadi, yaitu apa saja? Dimensi akidah, kemudian syariat dan akhlak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan maupun ada yang kurang dipahami bisa dilanjutkan di grup Telegram. Nah, kita diskusikan di situ. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Dan nanti akan saya beri soal, yaitu pilihan ganda terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan tasamuh, musawah dan tawasud. Nah, nanti dikerjakan ya, jangan lupa. Ya, itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.